Di dunia ini, masih banyak hal yang tak mampu dijelaskan logika. Salah satunya adalah fenomena penculikan alien, peristiwa misterius yang dialami oleh orang-orang biasa, yang tiba-tiba dibawa oleh makhluk dari luar bumi. Beberapa dari mereka mengaku dibawa ke kapal luar angkasa, diperiksa secara medis, bahkan diberi pesan tentang masa depan umat manusia. Dan yang paling mencengangkan, mereka semua kembali dengan ingatan yang takkan pernah mereka lupakan. Berikut adalah kisah nyata dari beberapa orang yang mengaku pernah diculik alien dan berhasil kembali. Kisah-kisah ini bukan fiksi, mereka tercatat dalam arsip resmi, buku-buku investigasi, hingga acara dokumenter. Pertama adalah kisah dari Betty dan Barney Hill, penculikan pertama yang menghebohkan dunia pada tahun 1961. Pada malam 19 September 1961, Betty dan Barney Hill sedang dalam perjalanan pulang dari liburan ke Kanada menuju Portsmouth, New Hampshire. Saat melintasi jalan sunyi di White Mountains, mereka melihat cahaya terang bergerak cepat di langit. Awalnya, mereka mengira itu pesawat biasa. Namun cahaya itu terus mengikuti mereka. Barney akhirnya berhenti dan melihat lebih dekat. Yang ia lihat membuat darahnya membeku. Sebuah pesawat berbentuk piringan dengan jendela besar dan sosok-sosok aneh mengintip dari balik jendela. Ketika mereka kembali ke mobil dan melaju, tiba-tiba terdengar suara dengungan keras. Mereka kehilangan kesadaran, dan ketika sadar kembali, sudah 2 jam berlalu, dan mereka berada puluhan kilometer dari tempat terakhir yang mereka ingat. Mereka mulai mengalami mimpi buruk berulang. Dalam mimpi, Betty melihat dirinya dibawa ke ruangan logam, diperiksa oleh makhluk kecil bermata besar. Barney mengalami trauma berat, dan akhirnya mereka menjalani hipnoterapi. Dari sesi hipnosis itu, terbongkar detail mencengangkan. Mereka berdua mengalami penculikan yang sama, pemeriksaan tubuh, dan kemudian dikembalikan. Kasus ini menjadi peristiwa penculikan alien pertama yang mendapat perhatian media dan diteliti secara serius oleh para ahli. Yang kedua adalah Travis Walton yang menghilang selama 5 hari di udara Arizona tahun 1975. Travis Walton, seorang penebang pohon di Arizona, mengalami kejadian aneh pada 5 November tahun 1975. Saat itu, ia bersama rekan kerjanya pulang dari hutan National Forest ketika mereka melihat cahaya terang di balik pepohonan. Ketika mereka mendekat, mereka melihat sebuah objek terbang berbentuk piring dengan cahaya kebiruan. Tanpa berpikir panjang, Travis mendekatinya. Tiba-tiba, sinar kuat menyambar tubuhnya dan membuatnya terpental. Teman-temannya panik dan melarikan diri. Ketika mereka kembali beberapa menit kemudian, Travis sudah menghilang. Pencarian besar-besaran dilakukan selama 5 hari. Banyak yang menduga teman-temannya membunuhnya. Namun pada hari kelima, Travis muncul di sebuah pom bensin. Kebingungan dan ketakutan. Ia kemudian menceritakan bahwa ia dibawa ke dalam kapal alien, diperiksa oleh makhluk kecil, dan kemudian berada dalam ruangan bersama makhluk seperti manusia berambut pirang yang tidak berkata apa-apa. Lalu ia dikembalikan ke bumi. Kisah Travis menjadi salah satu kasus penculikan alien paling terkenal. Bahkan diangkat menjadi film berjudul Fire in the Sky. Yang ketiga adalah The Alagas 4 yang diculik saat berkemah pada tahun 1976. 4 pria, yaitu Jim dan Jack Winner, Chuck dan Charlie Foltz, memutuskan untuk berkemah di Danau Alagas. Pada malam keempat, mereka memancing di danau saat melihat cahaya terang aneh di langit. Mereka menyalakan senter ke arah cahaya, dan seketika itu juga
cahaya mendekat dengan kecepatan tinggi. Mereka mengaku kehilangan ingatan setelah itu. Namun semuanya mengalami mimpi buruk yang sama. Setelah kembali, diculik oleh makhluk bermata besar. Tubuh mereka dipindai dengan alat aneh. Dan mereka merasa tak berdaya. Beberapa tahun kemudian, mereka menjalani hipnoterapi secara terpisah. Dan hasilnya konsisten, mereka mengalami penculikan oleh makhluk asing pada malam itu. Apa yang membuat kasus ini unik adalah konsistensi dan kesamaan cerita dari 4 orang berbeda yang tidak mendapat keuntungan dari kesaksian tersebut. Yang keempat adalah kisah penculikan pasca gula tahun 1973. Charles Hickson dan Calvin Parker sedang memancing di sungai Pascagoula, Mississippi, ketika mereka melihat cahaya aneh dan mendengar suara mendesing. Dari dalam cahaya itu, keluar 3 makhluk berbentuk aneh berkulit abu-abu, tak bersayap namun bisa melayang. Makhluk itu membawa mereka ke dalam pesawat. Charles ingat dipindai dengan cahaya, sementara Calvin pingsan karena ketakutan. Beberapa menit kemudian, mereka diturunkan kembali ke sungai. Mereka segera melapor ke polisi. Ketika diwawancara, polisi diam-diam merekam percakapan mereka saat sendirian. Jika mereka berbohong, biasanya akan terdengar mereka menyusun cerita. Namun rekaman itu justru menangkap ketakutan yang nyata. Mereka bahkan tidak tahu sedang direkam. Calvin sempat bungkam selama puluhan tahun. Namun sebelum wafat, ia menulis buku tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ia berkata, "Hidupku tidak pernah sama lagi. Malam itu mengubah segalanya." Kelima adalah Peter Corey di Australia tahun 1992. Peter Corey, seorang pria Lebanon yang tinggal di Sydney, mengalami kejadian aneh pada tahun ke-1992. Ia mengaku dikejutkan oleh kehadiran 2 perempuan asing di kamar tidurnya. Salah satunya tinggi dengan rambut pirang, yang lain berambut hitam dan bermata besar. Ia tidak mampu bergerak, tapi sadar sepenuhnya. Makhluk berambut pirang itu memaksa melakukan kontak fisik dengannya, sebelum mereka menghilang secara tiba-tiba. Yang mengejutkan, Peter menemukan helai rambut pirang di tempat tidurnya dan ia menyimpannya. Beberapa tahun kemudian, rambut itu diuji DNA oleh peneliti. Hasilnya sangat aneh. Rambut itu milik seseorang dengan ciri genetis yang tidak biasa, mengandung gen dari kelompok manusia Asia dan Nordik yang tidak lazim ditemukan secara alami di dunia ini. Kasus Peter Corey menjadi satu-satunya kasus penculikan alien yang disertai bukti biologis. Yang keenam adalah Jesse Long yang diculik sejak kecil dan dijadikan eksperimen pada tahun 1973 hingga ke 1990. Jesse Long mengalami penculikan pertamanya saat berusia 5 tahun. Ia dan saudaranya sedang bermain di halaman rumah ketika melihat piring terbang mendarat. Makhluk kecil membawanya masuk ke kapal dan memisahkannya dari saudaranya. Selama bertahun-tahun, Jesse mengaku diculik berkali-kali. Dalam setiap kejadian, ia mengalami prosedur medis aneh, termasuk pengambilan sperma. Di usia 30, ia mengaku pernah dibawa ke ruangan besar, tempat beberapa anak berambut pirang berdiri membentuk lingkaran. Salah satu dari mereka menghampirinya dan memanggilnya dengan sebutan ayah. Jesse percaya bahwa ia adalah bagian dari program hibrida alien dan manusia. Semua korban penculikan alien mengalami trauma psikologis yang nyata. Mereka tidak mencari ketenaran. Banyak dari mereka justru bungkam bertahun-tahun sebelum akhirnya berbicara. Beberapa kehilangan pekerjaan, dicap gila, bahkan dikucilkan. Namun satu hal yang menguatkan kredibilitas mereka adalah kesamaan cerita, pola yang berulang,
cahaya terang, kehilangan waktu, pemeriksaan medis, dan perasaan tak berdaya. Peneliti seperti Dr. John Mack dari Harvard University bahkan menyatakan bahwa pengalaman ini tidak bisa dijelaskan hanya dengan halusinasi. Dalam banyak kasus, ditemukan bekas luka aneh di tubuh korban, perubahan pola tidur, hingga tanda-tanda gangguan stres pasca trauma yang nyata. Orang yang skeptis akan selalu mempertanyakan, apakah ini nyata atau hanya ilusi? Namun bagi para korban, yang mereka alami adalah kenyataan pahit. Tak peduli apa kata dunia, malam itu hidup mereka berubah selamanya. Mungkin langit yang kita pandang setiap malam tak hanya dipenuhi bintang. Mungkin ada mata lain yang mengawasi, dan mungkin kisah para korban ini bukan sekadar cerita horor, tapi peringatan bahwa kita tidak sendirian di alam semesta ini. Sampai jumpa lagi di kisah selanjutnya.